Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari mahasiswa kelas A angkatan 2024 program pasca sarjana Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar angkatan 2024 akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu tugas metodologi penelitian. Adapun yang akan kami paparkan dalam kesempatan kali ini yaitu model penelitian dan pengembangan menurut Borch and Gall. Saya sendiri atas nama Muhammad Alamlan bersama dengan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dengan NIM 2400073010002. Saya merupakan anggota dari kelompok 4 pada mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih, dadah. Adapun yang melatar belakangi penulisan ini, yang pertama, pengetahuan atau knowledge dan ilmu atau sains berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar yaitu makrokosmos maupun alam kecil yaitu mikrokosmos. Kekaguman tersebut kemudian menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu, yaitu curiosity. Rasa ingin tahu manusia akan terpuaskan bila dirinya mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dipertanyakan. Salah satu alternatif untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu manusia adalah melakukan sebuah penelitian. Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Kata research terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian research atau penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dinamakan sebagai penelitian ilmiah. Secara umum, prosedur penelitian meliputi langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Salah satu prosedur penelitian yang menarik untuk dikaji adalah penelitian pengembangan atau biasa kita dengar dengan istilah R&D. Pengembangan penelitian telah menjadi pilihan utama untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru di segala aspek bidang kehidupan. Prosedur ilmiah ini menjadi primadona karena memberikan kepastian dalam aktivitas penelitian berupa produk atau model. Hal demikian dirasakan oleh salah satu pakar penelitian pengembangan, yaitu Ulrich dan Eppinger, yang mengatakan bahwa penelitian pengembangan merupakan salah satu alternatif untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui pengembangan konsep produk. Menurutnya, produk atau model yang dihasilkan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan pasar, diuji cobakan, dan evaluasi. Dengan adanya kebutuhan analisis, maka produk atau model dapat menjawab pertanyaan penelitian. Menurut pakar penelitian yang berasal dari Indonesia, yang bernama Sugiono, penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau disingkat dengan R&D sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya inovasi secara terus-menerus. Sikap inovasi dan kreatif diperlukan agar ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan manusia.
Dalam konteks inilah pentingnya metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan menjadi sarana untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dengan menghasilkan produk-produk baru yang mampu menjawab setiap permasalahan kehidupan manusia. Secara teoritis, Pan dan Archer memberikan catatan perihal pentingnya metode penelitian pengembangan, yaitu pendekatan penelitian terdahulu seperti eksperimen, survei, dan analisis koresional belum mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi fenomena sosial sehingga dapat mengatasi kompleksitas permasalahan. Dengan demikian, prosedur penelitian pengembangan dapat menjadi alternatif terbaik dalam pencarian kebenaran ilmiah yang berdampak nyata bagi kehidupan manusia. Salah satu model dalam penelitian dan pengembangan adalah model Borg and Gall. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menelaah teori penelitian dan pengembangan menggunakan metode Borg and Gall yang dieksplorasi dari berbagai buku, artikel, dan kajian ilmiah lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya inovasi secara terus-menerus. Sikap inovasi dan kreatif diperlukan agar ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan manusia. Dalam konteks inilah pentingnya metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan menjadi sarana untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dengan menghasilkan produk-produk baru yang mampu menjawab setiap permasalahan kehidupan manusia. Secara teoritis, Pan dan Archer memberikan catatan perihal pentingnya metode penelitian pengembangan, yaitu pendekatan penelitian terdahulu seperti eksperimen, survei, dan analisis koresional belum mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi fenomena sosial sehingga dapat mengatasi kompleksitas permasalahan. Dengan demikian, prosedur penelitian pengembangan dapat menjadi alternatif terbaik dalam pencarian kebenaran ilmiah yang berdampak nyata bagi kehidupan manusia. Salah satu model dalam penelitian dan pengembangan adalah model Borg and Gall. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menelaah teori penelitian dan pengembangan menggunakan metode Borg and Gall yang dieksplorasi dari berbagai buku, artikel, dan kajian ilmiah. Terdapat 3 batasan masalah dalam penulisan ini. Yang pertama, bagaimana konsep dan pengertian penelitian dan pengembangan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall. Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan model pengembangan Borg and Gall. Adapun tujuan penyusunan dalam penulisan ini, yang pertama, untuk mengetahui konsep dan pengertian penelitian dan pengembangan. Kemudian kedua, untuk mengetahui penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model pengembangan Borg and Gall. Terdapat 3 batasan masalah dalam penulisan ini. Yang pertama, bagaimana konsep dan pengertian penelitian dan pengembangan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall. Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan model pengembangan Borg and Gall. Adapun tujuan penyusunan dalam penulisan ini, yang pertama, untuk mengetahui konsep dan pengertian penelitian dan pengembangan. Kemudian kedua, untuk mengetahui penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model pengembangan Borg and Gall. Terdapat 3 batasan masalah dalam penulisan ini. Yang pertama, bagaimana konsep dan pengertian penelitian dan pengembangan.
Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud penelitian dan pengembangan menurut Borch and Gall. Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan model pengembangan Borch and Gall. Adapun tujuan penyusunan dalam penulisan ini, yang pertama, untuk mengetahui konsep dan pengertian penelitian dan pengembangan. Kemudian kedua, untuk mengetahui penelitian dan pengembangan menurut Borch and Gall. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model pengembangan Borch and Gall. Pada kajian teoritik dalam penulisan ini, adapun bagian pertama yaitu konsep dan pengertian penelitian dan pengembangan. Secara konseptual, metode penelitian dan pengembangan terdiri dari dua kata yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang mengikuti standar dan norma yang diakui secara universal, sedangkan pengembangan adalah aktivitas yang bertujuan menambah dan meningkatkan suatu objek dari segi kuantitas maupun kualitas. Penelitian dan pengembangan adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, institusi, atau individu untuk menciptakan atau meningkatkan produk dan proses. Dalam perkembangannya, metode penelitian dan pengembangan ini mulai berkembang pesat di Eropa pada tahun 1960-an, terutama dalam bidang teknologi dan bisnis. Pada masa itu, berbagai institusi dan perusahaan mulai menerapkan pendekatan ini untuk menciptakan produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development atau disingkat dengan R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk merancang dan menguji efektivitas produk. Proses ini mencakup analisis kebutuhan untuk merancang produk dan pengujian guna memastikan fungsinya di masyarakat. Penelitian ini bersifat bertahap dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Pada tahun 1980-an, Borch and Gall mengembangkan pendekatan ini sebagai model penelitian berbasis produk dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Borch and Gall tahun 1983 mendefinisikan penelitian dan pengembangan sebagai suatu proses untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk yang tidak hanya berfokus pada penyempurnaan produk yang juga ada, tetapi juga menemukan solusi atas permasalahan praktis. Penelitian dan pengembangan atau R&D dalam pendidikan bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan melalui siklus R&D. Proses ini mencakup studi, temuan, penelitian, pengembangan produk, serta revisi berdasarkan hasil uji coba. Siklus ini diulang hingga data menunjukkan bahwa produk memenuhi tujuan yang ditetapkan Borch and Gall tahun 1983. Gay juga menegaskan bahwa R&D tidak hanya berfungsi untuk menganalisis teori di bidang pendidikan, tetapi terutama untuk mengembangkan produk yang efektif untuk program sekolah tertentu seperti bahan belajar dan mengajar dan media massa. Terdapat 4 ciri utama dalam penelitian dan pengembangan menurut Borch and Gall. Yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal atau biasa kita kenal dengan pendahuluan guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Kemudian kedua, mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal atau pendahuluan yang kita buat sebelumnya. Kemudian ketiga, dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Kemudian yang keempat, melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap pengujian lapangan.
Dalam bidang pendidikan, metode penelitian dan pengembangan digunakan untuk mengembangkan berbagai aspek seperti model kepemimpinan kepala sekolah, modul pelatihan guru, model kurikulum, model pendidikan karakter, modul pelatihan bagi tenaga kependidikan, dan lain-lain. Tahap penelitian dan pengembangan dalam sistem pembelajaran atau produk pendidikan mencakup perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Model atau produk pembelajaran yang dikembangkan memiliki cakupan luas, tidak hanya berfokus pada permasalahan yang muncul, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik pada peserta didik, peran guru, kesiapan sarana dan prasarana, serta perangkat pendukung lainnya. Dalam mengembangkan research and development atau R&D, seluruh komponen yang berperan dalam proses pembelajaran perlu diperhitungkan agar hasil yang diperoleh efektif dan sesuai kebutuhan. Penelitian pengembangan mengikuti langkah-langkah terstruktur dan sistematis sehingga tersedia berbagai model R&D yang dapat digunakan untuk merancang dan menyempurnakan sistem, model, atau produk pendidikan sesuai dengan kebutuhan desainer pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa research and development atau R&D adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi berbagai produk dan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan mencakup bahan pelatihan untuk guru, materi pembelajaran, media, soal, serta sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Pada pembahasan yang kedua dalam kajian teoretik kali ini, yaitu penelitian dan pengembangan. Pada tabel berikut ini terdapat 10 langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh Borch and Gall sebagai model desain penelitian pendidikan. Yang pertama itu ada research and information collection, kemudian planning, kemudian develop preliminary form of product, kemudian preliminary file testing, kemudian main product revision, kemudian main file testing, kemudian operational product revision, kemudian operational file testing, kemudian final product revision, dan yang terakhir dissemination and implementation yang secara detail akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa terdapat 10 langkah dalam model penelitian dan pengembangan Borch and Gall, yaitu yang pertama dimulai dengan pengumpulan informasi dan penelitian pendahuluan atau research and information collecting. Nah, langkah ini itu merupakan tahap awal dalam mengembangkan suatu produk, yaitu kita akan atau seorang peneliti akan mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Nah, pengumpulan informasi ini bertujuan untuk memahami latar belakang masalah, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta menemukan landasan teoritis yang mendukung pengembangan produk atau model yang akan dibuat. Nah, proses ini itu untuk memastikan bahwa pengembangan produk atau model memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan pengguna, sesuai dengan kebutuhan nyata. Nah, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam tahapan ini. Yang pertama, dengan menganalisis kebutuhan pengguna. Ya, di bagian ini peneliti akan melakukan atau menilai urgensi serta kelayakan produk yang akan dia kembangkan. Nah, ada beberapa kriteria pertama dalam analisis kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama ini khususnya dalam bidang pendidikan. Pertama, untuk melihat apakah relevansi produk terhadap pendidikan.
yaitu apakah produk yang akan dikembangkan ini itu memiliki dampak yang signifikan dengan dunia pendidikan, atau bagaimana produk ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti itu. Kemudian, kriteria yang kedua dalam analisis kebutuhan yaitu potensi pengembangan produk. Jadi, seorang peneliti harus mengetahui atau menganalisis apakah produk ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah apakah produk ini itu memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian, apakah terdapat inovasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan produk. Adapun kriteria yang ketiga yaitu untuk menganalisis ketersediaan sumber daya manusia atau SDM, yaitu apakah ada sumber daya yang bisa mengembangkan produk ini. Apakah ada tenaga ahli dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup untuk mengembangkan produk ini? Kemudian, apakah ada dukungan dari pihak akademisi atau praktisi yang relevan? Kemudian yang terakhir, dengan menganalisis kecukupan waktu pengembangan produk. Nah, di sini peneliti akan melihat apakah waktu yang tersedia itu cukup untuk merancang, mengembangkan, dan menguji produk sebelum diluncurkan atau sebelum diperkenalkan kepada pengguna, seperti itu. Kemudian perlu juga untuk diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap pengembangan. Jadi perkiraan waktunya. Jadi itulah hal-hal yang harus diketahui sebelum mengembangkan produk. Jadi ada beberapa kita perlu menganalisis kebutuhan pengguna. Jadi seorang peneliti atau pengembang harus menganalisis apa kebutuhan-kebutuhan dari pengguna sebelum mengembangkan produk lebih lanjut. Kemudian, langkah kedua dalam tahap pertama ini yaitu dengan studi literatur, yaitu dilakukan sebagai langkah awal dalam memahami konteks dan landasan teoritis terkait produk yang akan dikembangkan. Nah, eh, studi ini mencakup yang pertama pengenalan terhadap produk. Nah, peneliti melakukan pengenalan terhadap produk dengan meneliti berbagai produk yang sejenis yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk memahami tren dan pendekatan yang telah digunakan dalam produk-produk serupa. Jadi selain itu pula penting untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari produk-produk sejenis tersebut. Nah, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam proses pengembangan produk, khususnya produk baru. Uh, Kemudian, nah, dengan memahami kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari produk sebelumnya, seorang peneliti atau pengembang dapat menciptakan inovasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seperti itu. Kemudian, studi literatur juga mencakup pengumpulan temuan riset. Nah, jadi seorang peneliti atau pengembang melakukan temuan riset, mengumpulkan temuan-temuan riset yang dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Nah, studi ini itu mencakup penelitian akademik, laporan industri, dan makalah ilmiah yang relevan. Nah, selain itu, peneliti atau pengembang juga menganalisis teori-teori dan konsep yang mendukung pengembangan produk untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan nantinya akan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Jadi, melalui tahapan ini atau dengan memahami teori yang mendasari, pengembang dapat merancang produk yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian, dalam studi literatur juga dilakukan referensi standar dan regulasi. Artinya,
dalam pengembangan produk, yaitu kan mengacu pada standar pendidikan, khususnya untuk produk yang dikembangkan dalam bidang pendidikan, yaitu harus mengacu pada standar pendidikan dan regulasi yang berlaku. Nah, itu merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui standar pendidikan atau regulasinya. Nah, standar dan regulasi ini membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan hukum serta dapat diterima oleh institusi atau pengguna yang menjadi target. Nah, selain itu, dengan penyesuaian produk dengan kebutuhan pengguna, juga menjadi perhatian utama dalam studi pustaka. Jadi, dengan memahami regulasi dan standar yang berlaku, seorang pengembang dapat menghindari proses hambatan dalam implementasi produk di dunia nyata. Kemudian, eh, selanjutnya, riset skala kecil. Nah, di tahapan ini dilakukan juga riset skala kecil. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan data awal dan menguji asumsi yang belum terjawab dalam studi literatur. Kan sebelumnya dilakukan studi literatur. Nah, jawaban-jawaban atau asumsi yang belum terjawab itu akan dilakukan riset skala kecil. Nah, dilakukan dengan melalui wawancara, survei, atau observasi. Nah, ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Jadi, melalui wawancara, survei, atau observasi, itu dapat memahami, seorang peneliti atau pengembang dapat memahami preferensi, kendala, dan harapan mereka. Jadi, data yang dikumpulkan itu akan menjadi dasar dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tuh. Ah, Kemudian langkah kedua dalam model penelitian dan pengembangan Porsche and Gall yaitu setelah melakukan pengumpulan informasi dan studi pendahuluan, kemudian dilakukanlah perencanaan atau planning. Nah, jadi di tahapan ini itu seorang peneliti melakukan perencanaan untuk menyusun strategi yang sistematis dalam mengembangkan produk atau model yang akan diuji. Jadi eh, dari melakukan perencanaan ini ada beberapa aspek yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama merumuskan tujuan penelitian. Nah, langkah pertama dalam melakukan perencanaan yaitu dengan merumuskan tujuan penelitian atau pengembangan. Nah, kemudian tujuan yang dirumuskan ini harus jelas, spesifik, terukur, realistis, dan memiliki batas waktu yang jelas agar penelitian terarah. Jadi selain itu, eh, selain merumuskan tujuan penelitian, juga perlu untuk memikirkan dana, tenaga, dan waktu. Jadi, penelitian itu juga mencakup perkiraan dana, tenaga, waktu yang dibutuhkan. Jadi, seorang peneliti perlu memperkirakan anggaran yang akan digunakan, termasuk biaya pengadaan bahan, perangkat lunak, honor tenaga ahli, dan operasional penelitian lainnya. Oke, selain itu, eh, jumlah dan keahlian tenaga yang diperlukan juga harus diperhitungkan. Jadi seperti apa peran desainer, peran programmer, penguji atau ahli dalam bidang yang sesuai dengan penelitian. Nah, kemudian tidak kalah penting juga yaitu kita perlu merencanakan atau seorang peneliti perlu merencanakan jadwal penelitian yang sistematis. Jadi harus dilakukan untuk memastikan tahap demi tahap dalam mengembangkan produk nantinya dapat berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Kemudian selain itu, perlu juga merumuskan kualifikasi peneliti dan partisipasinya. Jadi, tim harus terdiri dari individu dengan kompetensi sesuai dengan bidang penelitian. Jadi, ketika mengembangkan produk, harus membentuk sebuah tim
yang dimana di dalamnya terdiri dari individu-individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang penelitian atau sesuai dengan produk yang akan dikembangkan gitu. Kemudian selain itu setiap individu atau anggota tim ini harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi perlu direncanakan terlebih dahulu apa peran masing-masing anggota atau peran masing-masing individu. Jadi nanti tidak ada kebingungan ketika mulai mengembangkan produk. Kemudian, selain membentuk sebuah tim, juga perlu kolaborasi lintas bidang. Misalnya, dalam pengembangan media digital diperlukan ahli pedagogi atau ahli teknologi, maupun dalam bidang-bidang lainnya. Jadi, perlu kolaborasi antar semua bidang untuk memastikan produk yang dikembangkan nantinya itu berkualitas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan bentuk awal produk. Nah, ini merupakan langkah yang ketiga setelah langkah pengumpulan informasi dan perencanaan. Nah, di langkah ketiga yang ini peneliti mulai mengembangkan bentuk awal produk atau develop preliminary form of product. Jadi, tahapan ini itu merupakan proses pengembangan bentuk awal dari produk yang akan diuji lebih lanjut. Nah, di tahap ini peneliti akan mulai merancang dan mengembangkan bentuk awal dari produk berdasarkan data dan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan bentuk awal produk, yaitu yang pertama dengan merancang prototipe berdasarkan data dan perencanaan sebelumnya. Nah, prototipe ini itu masih bersifat sementara dan akan terus disempurnakan melalui uji coba. Nah, produk yang dikembangkan itu misalkan dalam bidang pendidikan dapat berupa model pembelajaran, perangkat lunak, media edukatif, atau sistem lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti itu. Kemudian setelah merancang prototipe juga perlu menyusun buku pedoman atau panduan penggunaan. Eh, ini maksudnya adalah perlu untuk menyiapkan berbagai komponen pendukung yang diperlukan agar produk dapat digunakan secara optimal. Jadi komponen ini itu bisa berupa alat bantu, materi tambahan, atau perangkat teknis yang mendukung implementasi produk. Seperti itu. Kemudian pemilihan dan penyesuaian komponen pendukung itu sangat penting untuk memastikan bahwa produk dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna serta tujuan penelitian. Jadi, dalam tahapan ini, dalam menyiapkan komponen pendukung itu perlu untuk mencantumkan solusi terhadap kendala yang mungkin muncul saat penggunaan. Seperti itu. Kemudian, selain itu, dengan menyusun buku pedoman atau dengan menyiapkan komponen pendukung itu dapat memastikan produk dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun kan tadi yang pertama mengembangkan bentuk awal produk, kemudian menyiapkan komponen pendukung. Nah, yang ketiga yaitu menyusun buku pedoman atau panduan penggunaan. Nah, tahapan ini itu eh, bertujuan agar produk lebih mudah dipahami dan diterapkan. Jadi, peneliti juga perlu menyusun buku pedoman atau buku panduan penggunaan. Nah, buku pedoman ini itu berisi petunjuk cara penggunaan produk secara sistematis, termasuk tujuan pengembangannya apa, manfaat yang diharapkan itu seperti apa, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan produk tersebut. Seperti itu. Kemudian selain itu, panduan ini atau yang disusun ini harus mencantumkan solusi terhadap kendala yang mungkin muncul pada saat penggunaan produk.
Nah, jadi dengan adanya buku pedoman dan penggunaan atau panduan penggunaan, jadi pengguna itu dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk secara maksimal sesuai dengan perencanaan awal atau sesuai dengan perancangan awal. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melakukan evaluasi kelayakan awal. Maksudnya adalah eh, di langkah terakhir ini peneliti atau pengembang akan melakukan evaluasi kelayakan awal terhadap produk yang telah dikembangkan, terhadap produk awal tadi, bentuk awal produk yang sudah dirancang. Ya, evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah produk sudah memenuhi standar yang ditetapkan sebelum diuji dengan skala yang lebih luas atau sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Jadi penilaian dapat dilakukan melalui diskusi dengan para ahli, uji coba terbatas, atau berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi setelah merancang prototipe atau bentuk awal produk, nah perlu lagi dilakukan evaluasi, yaitu dengan melakukan diskusi dengan para ahli untuk menilai apakah ini sudah lumayan layak untuk diuji coba seperti itu, atau boleh juga melakukan uji coba terbatas dengan beberapa orang untuk menilai kelayakan awalnya. Nah, jadi hasil dari evaluasi kelayakan ini itu akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk penyempurnaan produk sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap uji coba lapangan awal. Nah, itulah tadi tiga langkah awal dalam eh, penelitian dan pengembangan Borch and Gall. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya dari rekan kelompok saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Himawati Umar P dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model pengembangan Borch and Gall. Nah, pada poin 4 ini ada uji coba lapangan awal atau dalam bahasa Inggrisnya preliminary field testing. Nah, pada tahap ini adalah tahap uji coba awal produk, namun dalam skala yang terbatas untuk menilai efektivitasnya sebelum diterapkan secara lebih luas. Nah, uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Proses uji cobanya ini melibatkan sejumlah kecil peserta yang sesuai dengan target pengguna seperti siswa, guru, atau tenaga ahli. Nah, selama melakukan uji coba, peneliti mengamati nih penggunaan produk dalam situasi tersebut, kemudian mencatat kendalanya dan mengevaluasi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan angket untuk melihat sejauh mana produksi memenuhi kebutuhan pengguna. Jika ditemukan kekurangan, maka aspek yang perlu diperbaiki itu kemudian dicatat untuk direvisi. Hasil uji coba ini itu menjadi dasar penyempurnaan sebelum produk diuji dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya pada langkah yang kelima, ada revisi produk utama. Pada tahap ini, bertujuan untuk memperbaiki produk berdasarkan hasil uji coba lapangan awal tadi. Nah, di sini peneliti menganalisis nih temuan termasuk kelebihan, kekurangan, serta kendala yang dihadapi pengguna. Perbaikannya dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan masukan dari responden dan evaluasi sebelumnya. Jika kemudian ditemukan ada yang kurang, ada aspek yang kurang efektif, seperti misalnya fitur yang sulit digunakan, kemudian materinya yang kurang jelas, atau kesalahan-kesalahan teknis, maka peneliti akan melakukan modifikasi agar produk lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, proses revisinya ini melibatkan tim ahli, penguji, dan pengguna potensial melalui diskusi secara konsultasi untuk memastikan peningkatan kualitas produk. Nah, setelah perbaikannya selesai, produk siap diuji dalam skala yang lebih luas untuk memastikan efektivitas dan validitasnya. Selanjutnya, langkah yang keenam
ada uji coba lapangan utama. Nah, tadi setelah dilakukan revisi, dilakukanlah pada langkah yang keenam ini adalah uji coba lapangan utama. Pengujian produknya ini pada langkah yang keenam itu dilakukan dengan skala yang lebih luas setelah dilakukannya revisi tadi. Nah, jika sebelumnya hanya diuji dalam skala yang terbatas, maka kali ini produknya ini diuji dengan lebih banyak responden ya untuk mewakili target pengguna secara komprehensif. Tujuan utamanya dilakukan uji coba lapangan utama adalah menilai efektivitas, efisiensi, dan keandalan produk dalam kondisi penggunaan yang lebih realistis. Nah, peneliti pun mengamati penerapan produknya, kemudian mencatat respon pengguna, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang lebih lanjut. Pengumpulan datanya juga dilakukan melalui observasi, wawancara angket, atau media evaluasi lain yang relevan. Dengan melibatkan lebih banyak peserta, peneliti dapat memastikan nih bahwa produknya itu bisa berfungsi optimal dalam berbagai kondisi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya di langkah yang ketujuh adalah revisi produk operasional. Jadi tadi setelah dilakukan uji coba lapangan utama, dilakukanlah revisi produknya. Nah, tahap ini itu merupakan penyempurnaan produk berdasarkan hasil uji coba lapangan tadi, lapangan utama ya. Kemudian pada tahap ini peneliti menganalisis umpan balik yang diperoleh dan melakukan revisi lebih lanjut untuk memastikan produknya itu siap diimplementasikan secara lebih luas. Nah, perbaikan yang dilakukan itu meliputi yang pertama ada peningkatan kualitas konten agar lebih jelas dan relevan. Yang kedua, ada penyempurnaan fitur produk agar lebih mudah digunakan. Terus yang ketiga, ada perbaikan teknis untuk meningkatkan keandalan produk. Yang keempat, ada penyesuaian berdasarkan kebutuhan pengguna agar produk lebih efektif. Nah, diskusi dengan ahli dan pengguna pun tetap dilakukan nih pada tahap ini untuk memastikan bahwa revisinya ini telah memenuhi standar kualitas dan kebutuhan target pengguna. Selanjutnya, pada tahap 8 itu ada uji coba lapangan operasional. Nah, setelah dilakukan tadi revisi pada tahap ketujuh, yaitu revisi produk operasional, dilakukan lagi kembali nih uji coba lapangan. Namun, pada tahap ini, uji cobanya ini dilakukan uji coba lapangan ini dilakukan secara lebih luas. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa produknya ini dapat diterapkan secara efektif dan berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah dirancang dalam kondisi real atau nyata. Nah, selama uji coba ini, peneliti kemudian mengamati bagaimana produknya digunakan dalam situasi yang real, kemudian mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir, serta menganalisis apakah masih terdapat kendala atau aspek yang perlu diperbaiki. Data yang dikumpulkan juga masih berasal dari observasi langsung, wawancara dengan pengguna, survei, ataupun dokumentasi penggunaan produk. Nah, langkah yang ke-9 adalah revisi produk akhir. Nah, langkah yang ke-9 ini adalah merupakan langkah akhir dalam menyempurnakan produk sebelum disebarluaskan dan diimplementasikan secara luas. Setelah melalui berbagai tahap, yang tadi ada tahap uji coba, kemudian revisi, kemudian diuji cobakan lagi, selanjutnya direvisi, kemudian diuji coba lagi, dan selanjutnya direvisi lagi, berarti ada 3 tahapan ya, uji coba revisi. Nah, sampailah pada tahap yang ke-9 ini, itu adalah tahap perbaikan akhir berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Nah, tahap ini itu umumnya bersifat minor, jadi hanya menitik beratkan pada aspek teknis, estetika, dan juga kemudahan pengguna. Jika ada umpan balik nih dari pengguna, maka peneliti memastikan bahwa semua penyesuaian telah dilakukan agar produknya siap diterapkan secara luas. Selain itu, pada tahap revisi produk akhir,
Peneliti juga menyiapkan dokumentasi akhirnya, seperti panduan penggunaan dan laporan penelitian. Nah, dengan selesainya tahap ini, maka produk tersebut telah mencapai versi yang final, artinya sudah optimal dan siap untuk didistribusikan. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir dari model pengembangan Born-Gall yaitu adalah penyebarluasan dan implementasi. Nah, tahap ini adalah tahap langkah akhir nih dari model penelitian pengembangan Born-Gall, yaitu di mana produk yang telah diuji dan direvisi itu disebarluaskan serta diterapkan dengan skala yang lebih luas. Penyebarluasannya ini dilakukan melalui seminar, pelatihan, bisa juga dengan publikasi, ataupun distribusi langsung. Sementara implementasinya itu memastikan produk dapat digunakan secara optimal. Nah, jika diperlukan, pelatihan tambahan pun diberikan kepada pengguna. Proses ini pun menandai selesainya penelitian. Namun, jika ada kebutuhan pengembangan lebih lanjut dari produk tersebut, maka siklus penelitiannya pun akan dimulai kembali dari awal. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, model pengembangan Born-Gall ini memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu yang pertama berbasis analisis kebutuhan, kemudian tahapan yang komprehensif, validitasnya tinggi karena melalui uji coba yang berulang, serta mendorong inovasi dengan evaluasi dan revisi berkelanjutan. Model ini juga mengintegrasikan penelitian teoritis dengan praktik lapangan, sehingga memastikan penerapan yang efektif. Namun, dibalik dari kelebihannya tersebut, ada juga nih kekurangan dari model pengembangan Born-Gall, seperti ini, proses yang panjang dan kompleks. Kemudian biayanya juga cukup tinggi, serta membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk di dalamnya tenaga ahli di berbagai bidang. Nah, model ini pun kurang cocok untuk proyek dengan anggaran yang terbatas atau yang membutuhkan hasil yang cepat. Selain itu, penerapan di situasi nyata pun tetap menghadapi kendala yang memerlukan adaptasi lebih lanjut. Demikianlah pembahasan mengenai model pengembangan Born-Gall dari saya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah memaparkan bagian presentasinya. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini, model pengembangan Born-Gall adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan produk atau inovasi secara sistematis dengan tujuan menghasilkan produk yang efektif dan aplikatif terutama di bidang pendidikan. Model ini sangat berfokus pada proses penelitian dan pengembangan atau R&D yang melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal atau prototipe, uji coba, hingga penyebarluasan dan implementasi produk tersebut. Model ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para peneliti atau pengembang dalam menciptakan produk yang tidak hanya teoritis tetapi juga teruji dan siap digunakan di dunia nyata. Sehingga langkah dalam model ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah prototipe dikembangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba di lapangan. Uji coba ini bertujuan untuk melihat apakah prototipe yang dibuat dapat diterima oleh pengguna dan berfungsi sesuai dengan harapan. Hasil uji coba lapangan akan memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan dari produk tersebut. Berdasarkan temuan dari uji coba, tahap revisi dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk. Revisi ini sangat penting karena akan meningkatkan kualitas produk agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sesungguhnya. Setelah prototipe direvisi,
dilakukan uji coba lanjutan dalam skala yang lebih besar untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat diterapkan secara luas dan memberikan manfaat yang maksimal. Tahap akhir dalam metode model Borg-Engel adalah penyebarluasan dan implementasi produk yang telah jadi. Penyebarluasan ini penting untuk mengenalkan produk ke audiens yang lebih luas dan memastikan produk dapat diterima serta diterapkan secara efektif di berbagai konteks. Implementasi mencakup penerapan produk dalam situasi yang lebih luas untuk melihat seberapa baik produk berfungsi dalam kehidupan nyata. Setelah implementasi, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah produk yang telah dikembangkan memenuhi tujuan awal dan dapat memberikan dampak positif sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini sangat penting untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi pengembang, baik untuk memperbaiki produk yang ada maupun untuk pengembangan produk selanjutnya. Walaupun model Borg-Engel memiliki banyak keunggulan, tetapi seperti memberi hasil yang lebih aplikatif dan teruji, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya, kekurangan utama adalah proses yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar, terutama pada tahap uji coba dan revisi. Proses iteratif yang melibatkan pengujian berulang kali dan pembagian produk dan perbaikan produk bisa menjadi cukup mahal dan memakan waktu. Selain itu, dalam beberapa situasi, uji coba skala besar sulit dilakukan tergantung pada jenis produk yang dikembangkan dan lingkup penerapannya. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap sangat berguna dalam pengembangan produk yang berbasis riset dan pengujian, serta menghasilkan produk yang benar-benar siap diterapkan di lapangan. Secara keseluruhan, model Borg-Engel menawarkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk menciptakan produk yang tidak hanya teoritis, tetapi benar-benar teruji dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian saran untuk mengoptimalkan penggunaan produk pengembangan Borg-Engel, beberapa saran dapat diterapkan. Pertama, penting untuk mengelola sumber daya yang efisien, mengingat model ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, terutama pada tahap uji coba dan revisi. Penggunaan teknologi dan perangkat lunak modern dapat membantu mempercepat proses pengembangan serta mengurangi beban biaya yang diperlukan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, ahli materi, atau pengembang produk sangat dianjurkan dalam setiap tahapan. Hal ini akan memperkaya hasil penelitian dan memastikan produk yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada audiens atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.